Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat AI semua yang berada di rumah atau di tempatnya masing-masing. Perkenalkan, nama Aka Awan Munggardi Jaya, tinggal di belakang pom bensin Alam Sari ya, lingkungan Andir, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Kemudian untuk pekerjaan di Polsek Cisitu, Polres Sumedang, jabatan sebagai Kapolsek, kemudian istri, 1 anak, 1. Kemudian untuk pendidikan umum, Sumedang ya, SD, SMP, SMA juga di Sumedang. Akan ini pengalaman di Paskibra di tahun 98 ya. Dulu sebagai Danton sore ya, dan peleton pasukan sore. Kemudian kemarin juga tahun 2000 berapa ya? 2 tahun ke belakang ditunjuk lagi dari Polres sebagai komandan penurunan dari Polres Sumedang. Untuk riwayat pendidikan S1 alhamdulillah selesai. Kemudian untuk riwayat pekerjaan akan penugasan di pertama itu di Lampung ya, provinsi Lampung, kemudian di Aceh juga pernah 7 bulan tahun 2003, kemudian juga di Cirebon Kota kurang lebih 7 tahun, kemudian di Sukabumi, di Bandung tahun 2016 pindah ke Sumedang ya. Di Polres Sumedang pernah kurang lebih 4 tahun. Jadi di sini di Polsek Cisitu ini kurang lebih 1 tahun lebih. Itu pengalaman dinas. Selanjutnya mungkin untuk materi ya, isu yang sekarang berkaitan dengan corona ya, perlu disampaikan kepada AI semua sebagai bahan wawasan untuk AI semua ya, melaksanakan pendidikan diklat ya, diklat capas, pusdiklat ya. Pusdiklat ini agar menjadi pemahaman ya AI semua agar bisa menempatkan dirinya masing-masing sesuai dengan porsinya ya, terutama selaku pelajar dan selaku warga negara Indonesia yang baik. Ini perlu akan sampaikan dasar hukum. Yang pertama ini dasar hukum kepolisian ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 setelah Polri ini pisah. Nah, ini Polri membuat undang-undang pemerintah ya, undang-undang terpisah dari ABRI, yaitu Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002. Di situ dijelaskan tupoksi, wilayah, hak dan kewenangan, kewajiban dan sebagainya. Itu bisa dibaca sama AI yang ingin jadi anggota kepolisian. Nah, itu aturan internalnya ada di situ. Kemudian Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID 2019 ya, dan Perkap nomor 1 tahun 2019 tentang manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri. Kemudian Inmendagri nomor 14 yang didahului dengan Inmendagri, nah itu bisa dibaca ya, tentang PPKM dan PPKM Mikro.
Kemudian sebagaimana kita ketahui ya bersama dari awal tahun 2020 ya, 2020 kita melaksanakan PSBB ya, PSBB. Kemudian ada PPKM, ada PPKM Mikro, dan yang sekarang sedang dilaksanakan adalah PPKM darurat ya, di mana PPKM darurat ini juga menerapkan PPKM Mikro. Nah, ini PSBB ini bisa Ayu lihat ya, meliputi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Pembatasan tersebut meliputi sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, kemudian di tempat atau fasilitas umum, kemudian kegiatan sosial budaya, kemudian transportasi dan kegiatan lainnya. Kemudian PPKM. PPKM ini lebih terperinci dengan aturan ya, tempat dan waktu, jadi lebih fokus lagi seperti aturan jam kerja, kemudian jumlah pekerja, kemudian mengatur tentang sentra ekonomi, kemudian kegiatan konstruksi yang diizinkan berjalan 100%. Nah, ini PPKM Mikro ini mengatur kegiatan masyarakat lebih terperinci lagi, yaitu mengatur tempat, waktu, mengacu kepada protokol kesehatan. Nah, pengendalian dimulai dari tingkat RT, kemudian pembagian zonasi dengan memperhitungkan penyebaran COVID-19. Juga menerapkan kegiatan PPKM kabupaten dan kota. PPKM darurat ini nanti akan dijelaskan ya. Ini juga menerapkan di dalamnya PPKM Mikro. Kemudian peningkatan kualitas 5M dan pada sentra umum, kabupaten dan wilayah desa, kelurahan, serta 3T ya. Penegakan prokes sesuai zonasi kabupaten atau kota, Polri, non-Babin Kamtibmas, bersama TNI, dan stakeholder. Ini ada lokasi-lokasi yang dimonitor, yaitu pasar, mal, kantor, kawasan industri, terminal, dan stasiun, jalan, dan tempat umum lainnya. Kemudian, untuk penegakan prokes 5M sesuai zonasi RT. Ini Babin Kamtibmas kita punya personil yang ditugaskan di tiap desa ya, khususnya di wilayah Cisitu ini sebagai gambaran ya, biar Ai punya pedoman dalam satu kecamatan, khususnya di wilayah Cisitu ini ada 10 desa. 10 desa ini dipegang ada oleh 1 sampai 2 personil Babin Kamtibmas. Ini petugas siaga 24 jam 7 hari. Jadi tugasnya polisi ini sama dengan tugasnya puskesmas, tugasnya dokter on call. Meskipun dalam kondisi istirahat atau cadangan, tetap siaga. Karena kebutuhan keamanan dengan kesehatan ini tidak bisa dinamika tiap hari terus berjalan gitu ya. Kemudian peranan daripada Babin Kamtibmas ini peningkatan 5M di lingkungan desa dan kelurahan ya. Kelurahan ini di tingkat kota itu ada kelurahan. Kemudian pelacakan kontak erat atau tracing, kemudian pendampingan pemeriksaan atau wawancara, kemudian pendampingan masa isolasi atau karantina. Lanjut, untuk posko satuan dan satuan atas ya, ini di tingkat kecamatan, ini unsur muspika, itu ada kecamatan, ada koramil, ada polsek. Nah, ini sebagaimana dilihat di materi sebelah kiri ini ada posko kecamatan, itu sebagai mitra ya, mitra atau stakeholder terkait TNI Polri, kemudian puskesmas. Nah, ini sebagai stakeholder
yang menangani COVID-19 di tingkat kecamatan. Ini tugasnya sebagai supervisi, support, ya, pengawasan, kemudian motivasi kepada desa-desa, ya, desa-desa yang ada di wilayahnya. Ini kemudian juga sebagai sharing informasi, baik itu mengenai Perda, kemudian mengenai Perpu, karena dinamika di lapangan ini terus berjalan, ya. Tadi disampaikan ada PSBB, ada PPKM, ada PPKM darurat. Nah, ini ada pola-pola yang harus dilaksanakan, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, berupa kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang terencana. Nah, ini di posko desa juga terdiri dari satgas, ya, satgas yang sudah dibentuk oleh kepala desa, terdiri dari RT RW setempat. Kemudian fungsi posko desa ini sebagai pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini ada kepala desa selaku koordinator, ya, udah langsung gitu, ya. Kemudian ada Babinsa, nah itu dari Oramil. Kemudian ada Babin Kamtibmas, Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat, itu dari Polsek. Nah, ini sebagai pembina disiplin, tracer, ya, tracer, kemudian petugas treatment terbatas, ya, karena membantu daripada tenaga kesehatan yang memang di tingkat puskesmas juga perlu dukungan dari TNI Polri juga. Kemudian ada Satgas RT RW dan relawan terlatih lainnya. Nah, itu bisa untuk membantu surveillance, kemudian suspek COVID-19 dan lain-lain. Kemudian ada tokoh masyarakat. Di sini juga ada ulama, kemudian tokoh adat, kemudian juga tokoh pemuda. Nah, itu juga bisa diikutsertakan untuk menggalang opini yang muncul di masyarakat ini, benar-benar masyarakat mendukung program pemerintah, daripada pemerintahan pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa yang di dalamnya ada RT RW itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ini yang harus ada di posko tingkat desa, ya, mungkin bagi AI yang tinggal di desa ataupun kelurahan bisa ikut bergabung atau ikut melihat, ya. Jadi di desa ini harus ada peta lokasi, PIN penanda rumah yang terpapar, minimal ada data jumlah, ya, terpapar atau yang terkonfirmasi COVID-19. Ini ada papan tulis, sembako, tracer, disinfektan, alat swab, antigen, alat tulis, kemudian petugas administrasi, kemudian APD. Nah, ini memang alat-alat ini idealnya sudah ada di posko untuk pelaksanaan tugas bagi Satgas Desa. Nah, ini menjadi tanggung jawab koordinator desa, yaitu Pak Kades, ya. Kemudian sebagai fasilitator ini ada ambulan, ya, di puskesmas di situ, itu minimal di tiap kecamatan ada 2 ambulan, ya. Kemudian ada rumah isolasi di tingkat kecamatan maupun di desa. Itu harus juga sudah disiapkan. Idealnya bagi yang terkonfirmasi COVID-19 ini diisolasi terpisah dengan keluarga, karena keluarga ini menjadi tempat yang sangat rawan untuk penyebaran, sehingga orang ataupun anggota keluarga yang positif terkonfirmasi COVID-19
ini harus diisolasi di tempat terpisah. Kemudian bantuan-bantuan pemerintah ini ada 9 ya, kurang lebih, yang sudah diberikan dari mulai awal pandemi ini, baik itu bantuan tunai, kemudian sembako, kemudian bantuan rekening juga ada, non tunai ya, untuk UMKM. Nah, ini sudah berbagai macam program. Begitupun dengan kegiatan baksos, bakti sosial yang sifatnya spontan, dengan sidak ke wilayah atau ke tempat tinggal bagi orang-orang lanjut usia atau orang-orang yang memang membutuhkan bantuan secara langsung. Nah, ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan baksos secara spontan. Kemudian tadi jaringan informasi ya, garis koordinasi peran Babin Kamtibmas dalam kegiatan 3T ya. Ini seperti yang ditampilkan di denah ini. Jadi Babin Kamtibmas ini bergabung di posko PPKM mikro yang sudah dibentuk di desa ya, dengan perangkatnya itu satgas desa. Seperti gambarannya, contoh ada kasus positif dari tes individu, itu kemudian dirujuk ke rumah sakit atau klinik, kemudian dinas kesehatan, baru ditangani di puskesmas sebagai bahan informasi ya. Kemudian kasus positif massal ya, melaksanakan pendampingan testing, kemudian memastikan proses testing berjalan dengan tertib. Karena di awal-awal tahun COVID-19 ini banyak warga yang memang kesadarannya masih kurang. Jadi untuk melakukan testing ini, apa yang bersangkutan terkonfirmasi atau tidak, itu sangat sulit. Banyak penolakan. Namun sekarang, ya alhamdulillah, warga atau kontak erat ya, daripada orang yang terkonfirmasi, itu bisa kooperatif ya, untuk mengikuti arahan, anjuran daripada petugas. Kemudian kalau kasus positif tersebut hasil trackingnya, kontak erat, tracingnya, kontak erat, maka dilakukan identifikasi, menilai orang yang berkontak erat tersebut, kemudian mengajak ya kontak erat untuk diperiksa. Kemudian treatment, ya, isoman, itu isoman dirawat di rumah sakit Sumedang atau isolasi terpusat ya, kemudian di kecamatan juga disiapkan. Kemudian ada juga yang melaksanakan isolasi mandiri atau isolasi di posko desa, itu di tiap desa menggunakan posyandu ya, bangunan posyandu. Namun pada dalam realisasinya banyak yang melaksanakan isoman di rumah masing-masing karena dengan berbagai pertimbangan, kendala, karena isoman ini kan harus menyiapkan dapurnya, menyiapkan kamar mandinya, kemudian pakaiannya, jangan terlalu jauh. Nah, ini hal-hal seperti ini juga menjadi kendala di lapangan. Kemudian memastikan kontak erat yang melaksanakan isolasi mandiri ya, karantina, dan tidak kabur, tidak keluar daripada rumah atau lokasi yang sudah ditentukan, agar kondisi kesehatannya bisa dimonitor, bisa dikontrol sampai sembuh. Namun dalam pelaksanaannya kita lihat pengawasan ini sangat kurang ya, karena petugas yang terbatas juga kita lihat sekarang ini warga ataupun orang-orang melaksanakan pengecekan secara mandiri, swab antigen secara mandiri, kemudian tracing juga terbatas ya, untuk di pasar, di terminal, atau di tempat-tempat umum ini terbatas. Dan untuk pengawasan di desa ini tadi masih ada kendala-kendala seperti itu, sehingga
kami sangat mengharapkan ya, bila mana AI yang mungkin terkena atau terkonfirmasi kontak erat juga bisa dengan penuh kesadaran melaksanakan isolasi mandiri dengan tidak keluar rumah sampai dengan kondisinya sehat gitu ya. Kemudian kita mungkin langsung ke zona merah ya, karena Sumedang ini saat ini sedang melaksanakan zona merah, artinya itu lebih dari 5 rumah ya. Kemarin data terakhir kurang lebih mungkin di atas 200 ya untuk wilayah Sumedang ini yang terkonfirmasi itu. Kemudian tingkat kematian juga menjadi pertimbangan. Nah, ini disebut dengan PPKM darurat yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Ini ada beberapa aspek yang disampaikan di sini ya, yaitu isolasi mandiri dengan pengawasan ketat. Ya, lebih kepada kesadaran diri sendiri ya, jangan sampai yang bersangkutan itu keluar rumah sebelum kondisinya benar-benar fit. Kemudian pelacakan kontak erat, kemudian menutup rumah ibadah dan tempat umum kecuali esensial. Nah, ini pengertiannya bukan berarti dilarang untuk beribadah, tidak ya. Jadi bahasa menutup di sini artinya yang dominan kita di wilayah Sumedang, umat muslim ini merubah metode ibadahnya di rumahnya masing-masing. Adapun untuk pelaksanaan azan, kemudian merawat masjid, yaitu DKM selaku pengurus masjid, ya sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan ya untuk memelihara masjid. Tapi tidak dalam arti tidak menutup di sini bukan larangan ya, tetapi merubah metode pelaksanaan ibadah. Kemudian membatasi keluar masuk wilayah. Nah, ini maksimal pukul 20. Jadi ada jam malam. Di atas jam 8 malam itu sudah berada di rumah masing-masing. Gitu kan. Kemudian meniadakan kegiatan sosial. Seluruh kegiatan sosial dari mulai olahraga, wisata. Jadi melaksanakan kegiatan masing-masing di rumah sendiri. Gitu kan. Kemudian tidak berkumpul lebih dari 3 orang. Kemudian prinsip-prinsip utama ya dalam kegiatan ini, yang pertama adalah utamakan keselamatan. Jadi keselamatan di atas segalanya. Adapun tadi masalah sembako, ada ekonomi dan lain sebagainya, nah, itu ada aturan mainnya. Intinya orang yang terkena atau terkonfirmasi COVID-19 ini menjadi prioritas utama dalam penanganan keselamatan jiwa ya. Begitupun yang kontak erat, terutama petugas di lapangan ya, karena kami di sini dari Polsek juga kewajiban tiap hari melaksanakan kegiatan itu banyak ya, dan keselamatan kami juga tetap mulai dari kebersihan, kemudian penggunaan hand sanitizer, masker. Nah, ini untuk kelengkapan pribadi juga harus disiplin, sehingga petugas juga jangan sampai lumpuh. Nah, kalau petugas TNI Polri, Puskesmas itu lumpuh, nah siapa lagi yang akan melaksanakan tugas penanganan COVID ini? Sedangkan itu sebagai garda terdepan pada masa-masa sekarang ini, gitu kan. Kemudian yang kedua ini penutupan satuan wilayah terkecil seperti RT, bisa beberapa RT atau dalam satu desa ini sudah kita laksanakan penyekatan-penyekatan di tingkat desa. Jadi himbauan, kemudian penutupan jalur akses desa ini sudah kita laksanakan dengan memasang bambu ya, portal, kemudian spanduk himbauan, kemudian woro-woro ya, himbauan juga melalui megafon, melalui mobil patroli, kemudian melalui masjid, pengeras suara,
agar masyarakat benar-benar sadar bahwa situasinya benar-benar sedang pandeminya darurat ya, sudah di luar batas yang ditentukan gitu ya, benar-benar sudah zona merah. Kemudian kecepatan asesmen terhadap hasil PCR ya, cepat, ketepatan dan transparansi data ya. Ini juga yang poin 4 ini benar-benar menjadi keterbukaan bagi setiap orang ya, jangan sampai menutup-nutupi data kesehatannya. Kalau yang bersangkutan itu sakit, ya harus dengan sadar isolasi, gitu kan. Kemudian melaporkan ke puskesmas bahwa yang bersangkutan itu terpapar, terkonfirmasi. Dan ini data-data ini akan diolah, baik itu di tiap desa ataupun kecamatan, dan menjadi pertimbangan untuk pimpinan memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi pandemi ini. Makanya poin 4 ini sangat berpengaruh ya, baik itu di dinas kesehatan, di rumah sakit, dan sebagai pelaksanaan di wilayah yaitu desa ya, satgas, kemudian juga kecamatan, ini benar-benar harus fix ya, harus benar-benar akurat. Kemudian ini langkah-langkah dalam manajemen kontingensi ya, zona merah ini, Sumedang ini sudah dilihat alurnya tadi. Kemudian, nah ini cara penularan ya, ini mungkin udah tahu juga cara penularan COVID-19 ini melalui droplet ya, saluran pernapasan, batuk, bersin, bicara. Kemudian kontak dengan benda permukaan yang terkontaminasi, lalu menyentuh muka. Jadi jangan sampai tangan ini dibiasakan untuk menyentuh muka, jangan. Jadi upayakan cuci tangan dulu, mau makan, mau aktivitas, upayakan selalu disiplin untuk cuci tangan. Kemudian tanpa gejala atau OTG ya, orang tanpa gejala ini juga sama, berpotensi untuk menularkan bagi orang-orang yang rentan ya, lansia, orang-orang yang sedang sakit. Nah ini skema denah pencegahan ya, ada edukasi, sosialisasi, ada regulasinya, ya tadi aturan-aturannya dari mulai PSBB sampai ke PPKM darurat. Kemudian ada preventif, penegakan hukumnya juga ada ya. Kemudian ada preventifnya, tindakan, patroli, pengawasan, penegakan. Kemudian PPKM ini tadi ada Satgas Res atau Polres ya, ini ada Satgas Polda, ada Satgas Kecamatan, Satgas Desa. Kemudian ini gambaran secara umum terkait dengan pandemi COVID ini. Jadi yang diharapkan ini kita mempunyai kekuatan imun yang kuat ya. Nah, ini bila mana terinfeksi virus, ini ada isoman, ada penyembuhan, penyintas, kemudian perawat di RS. Kalau tidak ini ya meninggal. Kalau bisa dicegah, gitu kan. Kemudian ada vaksinasi sedang kita gebiarkan sekarang ini. Nah, ini ayah yang memang sudah atau belum ya, umurnya itu 17 tahun ke atas, itu bisa divaksinasi. Kemudian penentuan target, nah ini Polda, Polres, perencanaan giat, biaya vaksinasi, vaksin dan vaksinatornya, tata laksana, kemudian penerima vaksinnya juga benar-benar ada perencanaan. Kemudian, nah ini WFH ya, jadi AYI yang
sekarang belajar di rumah, beraktivitas di rumah, melaksanakan belajar mengajar secara daring ya. Kemudian untuk sektor esensialnya 50% ya, karyawan bekerja di kantor dengan protokol kesehatan. Kemudian adapun untuk sektor kritikal ini dibolehkan 100% ya, karyawan bekerja di kantor dengan protokol kesehatan. Kemudian cakupan sektor esensial ini keuangan dan perbankan, kemudian pasar modal, sistem pembayaran, kemudian komunikasi perhotelan, kemudian penanganan karantina serta industri orientasi ekspor. Cakupan sektor kritikal, ini bisa dibaca ya untuk WFH-nya. Kemudian dilanjut untuk 50% kapasitas pengunjung, nah ini supermarket, pasar tradisional, dan toko kelontong ini dibatasi sampai pukul 20 ya, jam 8 malam. Ini kegiatan di pusat belanja juga ditutup. Untuk restoran dan kedai makanan hanya menerima layanan pesanan antar dan dibawa pulang. Ya. Kemudian kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kemudian ini tadi yang sampaikan, tempat ibadah ditutup, ya, fasilitas umum, area publik, taman, tempat wisata juga ditutup. Kemudian seni budaya, olahraga, sosial masyarakatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup. Kemudian kapasitas maksimal transportasi umum 70% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Nah, ini juga sama ya, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang, kemudian perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh juga ada aturannya. Kemudian tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Ya. Kemudian untuk zona merah, pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW, zona merah tetap dilakukan. Tadi ada penyekatan ya, tentang jalur-jalur akses jalan. Ini rekomendasi artinya terkait dengan penanganan ini segera menginventarisir ya, menginventarisasi objek lokasi kegiatan ya, yang telah ditetapkan untuk diperketat bahkan dilarang beroperasi untuk dilakukan kegiatan penertiban sampai dengan penindakan. Bila tahap awal sudah dilakukan sehingga perlu dilakukan tindakan ini dari tindakan dari kepolisian ya. Kemudian kegiatan sosialisasi dan edukasi, kemudian pengawasan, penertiban, dan penegakan prokes. Intensif ya, terus dilakukan. Ini untuk dokumen-dokumen, dokumentasi ya, foto-foto kegiatan, deteksi intensif terhadap berbagai informasi dan isu yang meresahkan masyarakat. Contoh, harga obat terapi COVID ini selangit atau tidak wajar, kemudian masalah oksigen, kemudian sembako. Nah, ini juga isu-isu di lapangan terus dimonitor ya. Kemudian ini pelaksanaan 3T dan 5M ya di lapangan dengan penyekatan, rapid antigen, kemudian pembagian masker, seperti itu. Kemudian dokumentasi sosialisasi, nah ini baik itu pamflet, kemudian woro-woro, door to door, kemudian dokumentasi himbauan penegakan prokes ya, dipiring tindak pidana ringan ini dilakukan denda, teguran, kemudian tindakan hukuman baik itu fisik ataupun sosial. Nah, ini untuk dokumentasi penyekatan. Untuk wilayah Sumedang mungkin dari Tomo, Jatinangor, dan Medar, kemudian Wado, di kota juga sama ya ada. Nah, itu mungkin apa yang disampaikan terkait materi ya. Bahwasannya kami dari
unsur kepolisian ya, terutama di tingkat polsek, itu bersama-sama dengan kecamatan, dengan puskesmas, melakukan pengawasan, monitor terhadap satgas desa untuk benar-benar mengelola warganya yang terkonfirmasi, kemudian yang meninggal, kemudian yang membutuhkan sembako, itu benar-benar dinamikanya harus bisa mengurangi penyebaran COVID-19, kemudian juga bisa sembako ini atau bantuan-bantuan pemerintah ini tepat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, penanganan di tingkat polsek, puspika, ya tindakan-tindakannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi AI semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.